Ya, selamat datang kembali di channel kita Matematika Animasiku. Ya, kali ini dalam materi Pitagoras. Pitagoras akan kita bahas kali ini dengan menggunakan penggaris. Video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Satunya menggunakan penggaris, kedua menggunakan triple Pitagoras, dan ketiga menggunakan perbandingan sudut dan sisi untuk menghitung panjang salah satu sisi dari sisi segitiga siku-siku. Dan akan kita lihat bagaimana segitiga penggaris dengan penggaris bisa menemukan panjang sisi dari sisi segitiga itu dengan bantuan penggaris. Ya, kita lihat. Silakan disiapkan penggarisnya. Kita akan ukur ini segitiga, sisi yang tegak, kemudian sisi yang datar, dan sisi yang miring atau hipotenusa, ya, istilah bahasa Yunani dalam bahasa Mesir kuno, ya. Nah, kita akan coba hitung menggunakan Pitagoras rumus dan akan kita padukan dengan penggaris, ya. Kita akan coba pertama menggunakan penggaris, sudah cukup. Kita lihat gambar ini akan kita buat dengan ukuran sisi siku-sikunya, ya. Kita ukur dengan menggunakan, dalam hal ini pakai beberapa batang balok. Satu batang itu ukuran 1 cm, jadi 3 batang menjadi 3 cm. Sisi yang tegaknya berarti 3 cm, ya. Kemudian sisi yang datar, kita lihat ada berapa balok yang bisa memuatnya. Oh, ternyata ada 4, ya. Berarti 4 cm. Silakan digambar di buku masing-masing. Oke. Nah, kemudian setelah digambar seperti ini, tentu saja dengan ukuran yang pas, ya. Nah, silakan digambar. Kita akan ukur juga dengan menggunakan penggaris berapakah panjang sisi miringnya. Oke. Kita lihat ada beberapa batang balok, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 batang balok. Berarti ukurannya adalah 5 cm karena satu batang balok 1 cm, ya. Nah, dengan mudahnya menentukan sisi miring hanya dengan memakai penggaris. Oke. Coba kita lihat dari sisi Pitagoras. Perhatikan, kalau kita kuadratkan semua sisi-sisinya 3, 4 maupun 5. Kita lihat apakah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat? Ya. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Ketika dijumlahkan apakah sama dengan 5 kuadrat? Berapa kali 5 kuadrat? 25. Oh, benar, ya. Oke. Nah, seandainya bilangan 3 kita ganti dengan A, dan bilangan 4 kita ganti dengan B, dan bilangan 5 kita ganti dengan C. Kita lihat bahwa C kuadrat sama dengan jumlah dari A kuadrat tambah B kuadrat. Inilah yang kemudian yang disebut sebagai teori dari Pitagoras. Pernyataan Pitagoras adalah bahwa kuadrat sisi miring, ya, C atau 5 dikuadratkan, kuadrat sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Kita lihat di sini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk selanjutnya itulah yang disebut sebagai rumus dari Pitagoras. Kita lihat peragaan berikut, tayangan gambar berikut untuk sisi yang lain. Tadi gambar segitiga dengan ukuran yang beda.
Oke, ya, ada panjang, ini ada panjang balok, panjangnya sekitar 12 cm karena ada 12 balok ya, sebagai sisi tegak, kemudian sebagai sisi yang datar. Kita lihat ada 5 balok, berarti 5 cm. Nah, kira-kira berapakah panjang sisi miringnya? Oke, tidak usah repot-repot menggunakan rumus kuadrat atau rumus Pitagoras, tapi kita cukup dengan mudah dengan cara mengukurnya pakai penggaris. Tentu saja syaratnya adalah 12 cm harus digambar di buku, 5 cm juga harus digambar di buku. Kemudian sisi miringnya tinggal diukur, digambar di buku. Silakan diukur sisi miring masing-masing. Nah, dalam tayangan ini kita menggunakan balok ya. Ternyata ada 13 balok. Satu balok tadi 1 cm ya. Berarti 13 balok adalah 13 cm. Cukup mudah, hanya dengan menggunakan penggaris mengukur sendiri. Ternyata sisi miringnya 13. Oke. Apakah ini benar ketika semua bilangan-bilangannya dikuadratkan? Ya, tentu saja benar. Oke. Kita lihat. Ternyata 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 144 ditambah 25 sama dengan 169. Ternyata mudah ya. Berarti kalau sisi miringnya 13 dan sisi yang satunya 12, maka sisi yang lainnya adalah 5 cm. Sebaliknya juga, ketika sisi miringnya 13 dan sisi yang satunya 5, maka sisi yang lainnya adalah 12 cm. Jadi bisa bolak-balik ya. Jadi tidak selamanya yang dicari adalah sisi miring. Kadang-kadang yang dicari adalah sisi tegak, dan kadang yang dicari adalah sisi datar. Oke. Betapa mudah dengan cara menggambar di kertas. Hanya kalau bilangan-bilangannya itu sampai ratusan. Apakah bisa digambar di kertas? Tentu saja tidak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa digambar? Nah, bilangan-bilangan itu yang ratusan dibagikan dengan suatu bilangan hingga mencapai bilangan terkecil. Dan bilangan terkecil itulah yang semuanya kita gambar di kertas menggunakan penggaris. Jadi kita hanya mengukur-ngukur di kertas, tidak menghitung, tidak mengkuadrat, dan tidak mengakar. Oke. Nah, jadi cukup mudah. Tayangan berikut ini, ya, subscribe. Ya, terima kasih yang sudah like ya, untuk mendukung channel ini supaya lebih bagus. Ya, silakan update terus supaya animasi-animasi matematika bisa berlanjut terus, dan tentu saja diperlukan saran-saran dari Anda sekalian untuk memperbaiki tayangan-tayangan dari slide ini. Oke. Nah, baru-baru ini ada satu tugas yang ditayangkan di TVRI untuk masa pandemik COVID, belajar di rumah ya. Kurang lebih soalnya hot seperti ini. Bagaimanakah caranya seorang pilot yang berada di atas pesawat bisa menentukan jarak dari 2 kapal yang sedang berlayar di hadapannya ya? Tentu saja dengan mudah. Syaratnya adalah ini akan kita buat sketsa. Yang pertama adalah pilot harus mengetahui berapa jarak dia ke kapal yang di titik 1. Kemudian pilot juga harus mengetahui berapa jarak dia ke kapal yang di titik 2. Sehingga jarak kapal yang titik 1 dengan titik 2 dengan segera diketahui. Tentu saja harus dibuat sketsa. Dia harus membuat juga jarak dari kapal di bawahnya persis sebagai jarak tegak lurus.
Jadi sketsa ini harus kita buat supaya bisa dengan gampang dihitung. Tentu saja tidak menggunakan rumus Pythagoras, tetapi kita menggunakan penggaris saja. Silakan digambar di buku. Tentu saja 20 km tidak bisa digambar ya. Nah, yang digambar adalah bilangan-bilangan yang paling kecil. Jadi semua bilangan ini diusahakan bilangan paling kecil. Kita lihat sepasang-sepasang bilangan untuk bisa menghitungnya. Bagaimana memperkecilnya dan bagaimana cara menggambarnya? Oke, kita lihat. Kita perlukan langkah-langkah berikutnya. Tentu saja yang terlebih dahulu kita hitung adalah jarak 1 ke titik 3 dan jarak 2 ke titik 3. Langkah pertama, kita hitung dulu jarak titik 1 ke titik 3. Nah, untuk menghitung jarak titik 1 ke titik 3 diperlukan dua sisi, yaitu sisi miring dan sisi tegak, 20 dan 12. Silakan digambar di buku masing-masing. Tentu saja yang digambar bukan 20, tetapi 5 dan 3. Dari manakah 5 dan 3? Nah, 20 dan 12 sama-sama kita bagi 4. 20 bagi 4, 5. 12 bagi 4, 3. Jadi harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. Oke. Nah, setelah kita gambar di kertas, ternyata bilangan yang lain adalah 4. Oke. Tentu saja bilangan paling besar, jangan sampai salah ya. Bilangan paling besar adalah bilangan yang merupakan sisi miring. Jadi jangan salah tempat. Oke ya. Nah, pasangan-pasangan Pythagoras, bilangan-bilangan itu tidak akan berganti ya. 3, 4, dan 5 itu pasangan yang disebut sebagai triple, 3 pasangan dalam segitiga siku-siku, yang nantinya akan disebut sebagai triple. Nanti akan kita bahas di video yang kedua. Oke ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui 5, 3 dan pasangannya 4, kemudian 4 kita kalikan dengan 4. Kenapa bukan dikalikan dengan 9? Ya karena tadi bukan dibagi 9, tetapi 20 dan 12 dibagi dengan 4. Sehingga 4 yang kita temukan di buku kita kalikan lagi dengan 4 pembagi yang tadi. Sehingga 4 kali 4 adalah 16. Maka jarak dari titik 1 ke titik 3 adalah 16 dalam satuan kilometer. Oke ya. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita akan menghitung jarak titik 2 ke titik 3. Tentu saja yang kita gunakan adalah sisi miring yang 15 dan sisi tegak yang 12. Oke. 15 dengan 12 kita bagikan dulu dengan bilangan supaya kecil dan supaya bisa digambar di buku. Jadi yang digambar di buku tulis adalah bilangan 5 dan 4. Setelah masing-masing 15 dan 12 dibagi 3. Oke. 5 dan 4 kita gambarkan di buku tulis. Jangan lupa 5 adalah sisi miring, bilangan paling besar. Ternyata pasangannya adalah 3. Oke. Kemudian 3 kita kalikan dengan 3. Kenapa dikali 3? Karena pembaginya tadi 3. Kalau tadi pembaginya 6, maka 3 harus dikalikan dengan 6. Karena 15 dan 12 tadi sama-sama kita bagi 3, maka sekarang 3 yang kita temukan di buku harus dikalikan dengan 3. Menjadi 9. Jadi jarak dari titik 2 ke titik 3 adalah 9. Oke. Sekarang akan kita lihat dengan mudahnya menentukan titik 1 dan titik 2. Jarak dari titik 1 ke titik 3 ternyata 16 dan jarak dari titik 2 ke titik 3 adalah 9. Berapakah jarak titik 1 dengan titik 2? Dengan mudahnya kita temukan dengan cara mengurangi 16 dengan 9. Berarti jaraknya adalah 7 kilometer. Oke. Dengan mudah ya. Hanya dengan menggunakan penggaris tanpa menggunakan rumus Pythagoras. Bagaimana kalau bilangan-bilangannya besar? Kalau bilangannya besar, tidak akan mungkin digambar di kertas. Bagaimana supaya bisa gambar di kertas? Maka bilangan-bilangan itu harus dibagi dengan bilangan-bilangan tertentu supaya bilangannya kecil
dan bilangan kecil itulah yang kita gambar di kertas menggunakan penggaris. Jadi kita menentukan semua sisi hanya dengan menggunakan penggaris. Sisi manapun yang ditanya, penggaris yang bisa menjawabnya. Itu solusi pertama, menggunakan penggaris. Di video berikutnya, solusi kedua menggunakan bilangan triple Pythagoras. Di video berikutnya, yang ketiga nanti akan kita buat menggunakan perbandingan sudut dan sisi untuk menentukan panjang salah satu dari segitiga siku-siku. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat dan dibutuhkan beberapa saran dan argumen tentunya untuk memperbaiki animasi-animasi ini supaya lebih bagus lagi. Tentu saja jangan lupa like, subscribe-nya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian dan terima kasih.